nyuhun ka Gusti nu Maha Suci, nedapang jiat pangraksa para abdi-abdi seni, sejak ngaguar larangatan titis waris ini ngembaatkeun jalan laratan katampian kesan mandi kaleuwih sifat tahunan leuwih nu ngaruncang diri-diri anu sakiwari rek muru lulurung tujuh ngaliwat ka pajajaran pongan hayang pulang anting padung dengan jeung usikna pancikan pun sapuh rasun karumuhun kahyang Prabu Silih. Salam pendekar, jumpa kembali dengan channel kita para praktisi semuanya. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara melangkah atau dikenal dengan footwork. Footwork ini atau cara melangkah ini dalam pertarungan sangat penting ya. Di sini didesain sedemikian rupa untuk memudahkan penyerangan, juga memudahkan untuk bertahan atau menghindari dari serangan. Oleh karena itu ada beberapa teknik yang perlu diketahui. Ya, yang pertama adalah forward dan backward, yaitu maju ke depan dan ke belakang. Pada saat maju ke depan, kaki diusahakan kaki depan dulu, dan pada saat mundur ke belakang diusahakan kaki belakang dulu baru diikuti kaki berikutnya. Jadi perhatikan, saat maju kaki depan diikuti oleh kaki belakang, saat mundur kaki belakang baru diikuti oleh kaki depan. Hal itu supaya di saat lawan menyerang ataupun di saat kita menyerang masih tetap terkontrol ya. Jadi tidak sembarangan dalam maju ataupun mundur, karena dalam cerita pertarungan itu kita harus hati-hati. 1 detik kesalahan itu adalah satu hal yang sangat fatal ya. Jadi didesain depan dulu baru belakang, dan juga gerakan jangan terlalu kaku. Nah, karena ini lawan menyerang ya. Kita lihat dalam gerakan lambat bagaimana gerakannya, kaki depan diikuti oleh kaki belakang diikuti oleh kaki belakang depan ya itu namanya forward dan backward, memaju melangkah ke depan dan mundur melangkah ke belakang ya. Jadi tetap taktis, pertahanan tetap taktis ya. Mundur ya. Jadi ke lawan menyerang, posisi kita masih stabil untuk melakukan serangan maupun pertahanan. Begitupun di saat kita maju masih tetap terkontrol. Jadi tidak ada gerakan yang tidak terkontrol oleh kita ya. Itu maksudnya. Jadi di saat kita mundur ataupun di saat kita maju, gerakan semua masih tetap terkontrol ya. Nah, ini sangat penting dalam pertarungan. Jadi bagi praktisi yang ingin turun di MMA atau pertarungan bebas harus memiliki disiplin bertarung ya, yang standar. Ini standarnya. Kalau yang lain-lainnya mungkin ya bisalah dimiliki, tapi yang standarnya dalam pertarungan seperti ini, karena lawan kita kalau tidak memukul, menendang, dan dia akan mengground atau melakukan takedown atau bantingan langsung ya, shoot. Nah, ya standarnya mundur seperti begini, karena apabila salah dalam melakukan mundur atau langkah itu adalah suatu kepatalan yang berbahaya, karena 1 detik kita salah itu merupakan kelemahan bagi kita dan merupakan keuntungan untuk lawan. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke side step ya, side step kiri, side step kanan, yaitu
melangkah ke arah samping. Begitupun melangkah ke arah samping, usahakan kaki depan dulu diikuti kaki selanjutnya. Ke kiri ya, diikuti oleh kaki depan. Ya, kiri dulu baru diikuti kanan dulu. Nah, jadi tidak boleh bersilang-silang ya. Walaupun nanti disilat ada, cuman ya kita standarkan dulu. Ya, yang standarnya itu seperti demikian. Fungsinya kenapa seperti demikian? Karena untuk mengontrol lawan tetap di pengontrolan kita, tetap di pengawasan kita. Jadi teknik kita tetap berfokus ya dalam pertarungan itu. Ya, jadi ke kiri berarti kaki kanan dulu diikuti oleh kaki kanan. Kalau kebalik ya, kalau ke kiri dulu baru ikuti kaki kanan. Kalau ke kanan dulu baru diikuti oleh kaki kiri. Ini dalam gerakan lambatnya, ya, perhatikan. Ya, iya, iya, oke, iya. Kanan diikuti oleh kaki kiri, kiri diikuti oleh kaki kanan. Ya, jadi kalau ke samping, ya, keluar dari serangan, ya, side step, ya, side step, ya, biasanya dikenal dengan inside atau outside, tergantung lawan kita ada di dalam atau di luar. Ya, nah kita kenal saja side step kiri, side step kanan, samping kiri, samping kanan, ya. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi lawan masih tetap dalam pengawasan pengontrolan kita. Itu. Ya, bagian belakang kita lihat dari arah belakang ya. Perhatikan kaki depan diikuti kaki belakang diikuti oleh kaki depan. Langkah ke samping kiri dan melangkah samping kanan. Ya. Hal ini dilatih terus ya. Dilatih sedemikian rupa sehingga kita terlatih di dalam pertarungan. Kita tetap fokus dalam serangan. Ya. Nah, jadi bergerak tidak hanya bergerak tanpa makna yang jelas. Jadi kita harus jelas apa yang kita lakukan, ya. Karena dalam pertarungan MMA itu waktu sangat ditentukan, ya. Karena beda dengan pertarungan yang biasa, ya. Nah, ini kita kombinasikan maju, mundur, ya. Itu. Jadi tidak boleh kita bergerak sembarangan, ya. Harus terfokus ini dengan melakukan pukulan serangan tetap ya terkontrol. Jadi fungsinya langkah itu untuk memudahkan kita melakukan serangan maupun pertahanan. Ya, jadi posisi harus tetap seimbang, ya. Tetap seimbang, badan tetap seimbang, ya, tangan depan, ya, posisinya tetap seimbang, ya. Nah, karena kita sudah mulai masuk ke pertarungan MMA yang ada aturannya. Jadi kita perhatikan, kita kombinasikan, ya, ke samping, ke depan, ke belakang, ya, ke samping, side step, ya, ke belakang, ke depan, ya, ya, ya. Kita dilatih terus hingga mendapatkan hasil yang cukup baik, ya. Mundur, oke, ya, itu ya. Dan tidak boleh bergerak sembarangan, ya, tidak jelas. Jadi harus jelas. Nah, kita kombinasikan dengan pukulan, ya, hook, tendangan, ya, pukulan, tendangan, semuanya terkontrol, bergerak ke samping kiri, samping kanan, tetap stabil. Jadi tidak ada gerakan yang semuanya terfokus pada serangan dan pertahanan, tetap terkontrol, ya. Badan tetap seimbang untuk melakukan serangan, ya. Itu hal yang pada intinya sebenarnya dalam footwork itu ya, bagaimana kita melakukan langkah namun tetap mengontrol posisi badan kita. Oke, selanjutnya kita akan, kalau dikenalnya namanya pivot, ya. Kalau kita Indonesia kan yaitu berporos, ya, berporos atau bergulir. Bergulir, ya, bergulir. Jadi satu kaki tetap kita simpan, ya. Kita
pivot ya, atau kalau anak-anak lagi kecil dikenalnya dengan ngepot ya. Ngepot itu bergerak ke samping kiri atau samping kanan ya, dengan berputar berporos ya, satu kaki tetap bertoros di tempat, yang lainnya bergerak. Jadi di saat lawan kita menyerang, kita menghindar keluar dari serangan ya. Ya, mau ke kiri mau ke kanan tetap ya, kita hanya kaki belakang saja yang digerakkan ya, ke samping kiri samping kanan ya, itu pivot ya. Kita kombinasikan dengan gerakan ya, ke samping, depan, pivot ya, samping, jadi ya bertambah ya 3. Oke, kita lihat dalam gerakan lambatnya ya. Pivot ini sangat penting di saat lawan kita menyerang atau di saat lawan kita berpindah tempat, kita bisa melakukannya ya, dengan tetap mengontrol posisi dia ya, pivot ya. Jadi kita hanya menempatkan kaki depan tetap terkontrol di depan, dan kaki belakang yang bergerak ya. Ya, seperti itu. Oke, bagus ya. Jadi para praktisi bisa mencobanya ya, di rumah berlatih ya. Karena dalam pertarungan kita sudah tidak kaidahnya itu bagaimana lawan kita mengalahkan lawan kita ya, dengan tetap berfokus. Karena semua teknik sebenarnya dalam bela diri itu sudah ada, tinggal bagaimana kita memanfaatkannya ya. Dalam silat ini juga ada ya, pivot ini ya, dikenal cuman mungkin tidak kita jarang, secara tidak langsung kita sebenarnya sudah melakukannya ya. Ada baiknya kita dilatih kembali ya, pivot ya, bergerak atau bergeser, bergulir ya, kita bisa mengombinasikannya ya, bergerak ke depan, backward, side step, forward, pivot ya, bergerak ya, pivot ya, bergeser menjadi mengarahkan lawan. Oke ya, itu ya. Ya. Ya, sekarang serong ya. Nah, serong ini digunakan kadangkala bisa jadi transisi, ada saat transisi ya. Serong ya, langkah serong. Saya menyebutnya langkah serong ya. Sebenarnya sering dilakukan oleh banyak petarung ya, secara tidak sadar. Nah, cuman kalau dilatih lagi akan lebih bagus lagi. Jadi serong, melangkah kiri, keluar ya. Dalam pertarungan kita sudah tidak ini teknik ini tidak. Dalam pertarungan itu bagaimana caranya kita menang ya, bagaimana berusaha ya, karena ini hanyalah sebuah permainan ya, bukan jadi didesain sedemikian rupa sehingga bagaimana kita keluar dari serangan ya, bukan adu pukul yang menyebabkan kita cedera fatal. Jadi kita hindari cedera itu, yang pertama cedera diri kita dulu, baru cedera lawan kita. Jadi kita hindari keselamatan diri kita, baru keselamatan lawan kita ya. Jadi kita betul-betul ya di sini keamanan itu paling utama ya, ini ya. Sikap serong ya, serong ini sebagai transisi juga ya. Nah, sikap serong ini biasa digunakan ya, untuk masuk ke dalam posisi lawan ya, masuk ya. Ya. Kita perhatikan serong ya. Nah, biasanya transisi ya. Menyerong, serong ya, bergeser keluar. Serong, bergeser keluar ya. Serong, bergeser keluar ya. Ya, serong, bergeser keluar ya, itu ya. Bisa juga digunakan zigzag untuk masuk ya.
ya, serong masuk keluar, melakukan serangan. Jadi saat lawan kita masuk ke tipis dan melakukan serangan. Ya itu. Bisa juga kita zigzag, masuk, 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 masuk. Nah, itu ya. Ya, serong. Memang sedikit tidak terlihat, ya, tapi itu adalah langkah ya, langkah serong atau langkah zigzag. Nah, ya. Ya, 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 langkah zigzag. Jadi praktisi boleh mempraktekannya nanti ya. Nah, jadi tidak monoton hanya maju mundur samping, karena ini juga berdasarkan dari pengalaman ya. Ya, kita praktekkan nanti, kombinasikan ya. Kita kombinasikan semuanya ya, ke samping, perhatikan, ya keluar. Ya, namanya serong ya. Kita perhatikan langkah kakinya, serong, keluar. Ya. Perhatikan kembali, serong, keluar. Nah, itu lawan sudah masuk di dalam jarak tembak kita. Jadi sebenarnya langkah ini bagaimana kita menempatkan diri kita pada jarak tembak kita. Ya, oke. Ya, masih ada. Oh, habis ya. Mungkin itu saja pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Selamat berlatih dan sampai jumpa di kesempatan yang lain. See you next time. Salam pendekar. Rasun karumuhun kahyang Prabu Silih Numur padi pajajaran Pauban sirih Nugelar di tata Sunda Muka nyebar wangi